Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Zul Indra, STMSC yang telah menyempatkan waktunya supaya kami bisa mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu buku tamu undangan digital dari kelompok 3 yang terdiri dari yang saya sendiri, yaitu Nadia Novitri, dan rekan saya. Saya Cynthia Fadila. Dan saya Suciur Fadilah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama di sini kami ada membahas apa itu sistem informasi. Menurut O'Brien 2011, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun baik dari brainware, hardware, software maupun database yang akan mengubah dan menyebar informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Sistem informasi mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi sebuah organisasi. Sistem ini menjadi sangat penting dalam membantu proses pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan pengelolaan data secara sistematis. Selanjutnya itu adalah latar belakang pembuatan aplikasi ini. Buku tamu undangan digital berbasis website adalah sistem yang dirancang untuk menggantikan metode pencatatan tamu secara manual menggunakan buku tulis. Dengan sistem digital ini, pengguna hanya perlu mengisi data diri melalui antarmuka yang sederhana, dan data tersebut langsung tersimpan secara otomatis dalam database yang aman serta terorganisir. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi terhadap permasalahan dalam pencatatan tamu seperti rendahnya efisiensi, resiko kehilangan data, dan keterbatasan akses informasi. Dengan basis web, pihak yang berwenang dapat mengakses data secara langsung dan real-time, sehingga mempercepat pengelolaan dan meningkatkan keamanan informasi. Selanjutnya ada segmen pasar atau pengguna aplikasi. Segmen pasar pengguna aplikasi tersebut yang pertama ya ada beberapa. Yang pertama ada perusahaan dan perkantoran. Digunakan untuk mencatat data tamu yang datang ke kantor secara lebih profesional dan efisien. Yang kedua ada hotel dan penginapan, membantu dalam pencatatan tamu yang menginap maupun berkunjung dengan sistem yang praktis dan digital. Yang keempat ada pemerintahan dan instansi publik, mendukung administrasi pertemuan atau kunjungan dengan pencatatan data yang lebih tertata dan dapat diakses kapan saja. Yang keempat ada acara dan event organizer, yaitu memudahkan pencatatan tamu dalam berbagai jenis acara seperti pernikahan, seminar, atau peluncuran produk. Yang terakhir ada sekolah dan kampus. Digunakan untuk mencatat kunjungan orang tua, tamu seminar, atau alumni secara digital dan aman. Selanjutnya yaitu ada data pesaing yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada data pesaing, di mana aplikasi ini tentunya ada pesaing atau pensohor sebelumnya sebelum aplikasi kami. Di mana data pesaing dari aplikasi ini yang pertama ada Google Forms, lalu ada bukutamu.co.id, dan juga ada Visitor Management System atau biasa disebut dengan VMC. Lalu yang terakhir ada aplikasi Custom Enterprise. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Selanjutnya, tentu saja aplikasi yang kami buat memiliki beberapa kelebihan dibandingkan data pesaing tadi. Yang pertama ada input cepat, yaitu tamu hanya isi data lewat HP atau tablet tanpa harus mengantri. Lalu ada otomatis dan real time, data langsung masuk ke database dan bisa dibuat laporan kehadiran otomatis. Lalu terdapat scan QR code yang mana tamu cukup scan saat hadir, tidak perlu isi ulang. Selanjutnya ada keamanan yang tinggi, yaitu data transkripsi dan tersimpan di cloud. Dan terakhir adalah akses mudah karena bisa diakses kapan saja dari perangkat manapun. Baik, selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat yang akan dilakukan oleh rekan saya Cynthia. Kepadanya disilakan. Di sini kami memiliki dua tampilan. Yang pertama ada tampilan dari user, yang mana user atau tamu nanti akan menerima tampilan seperti ini di awal. Terdapat nama mereka pada halaman pertama, lalu nama acara yang sedang berlangsung. Lalu kita dapat menekan open invitation untuk membuka undangan yang ada. Di sini akan terpampang nama
acaranya beserta tanggalnya, lalu di bawahnya terdapat QR code yang dapat di-scan saat di tempat nanti, sehingga tidak perlu melakukan isi ulang data kembali. Lalu di bawahnya terdapat gambar dari si pemilik acara, dan di bawahnya terdapat lokasi yang mana terdapat maps juga. Ketika ditekan, maps-nya akan diarahkan ke maps lokasi acara tersebut. Lalu di bawahnya terdapat hiasan dari foto-foto sang pemilik acaranya. Mungkin sekian dari tampilan user. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya demo aplikasi dalam tampilan admin yang akan didemokan oleh rekan saya Suci Nur Fadilah. Kepadanya disilakan. Yang pertama, pada tampilan admin ini tentunya saya memberikan poin di mana cara apa yang akan diadakan, di mana ini adalah permintaan dari customer yang saat ini mungkin dibuat adalah berdaya Huang Hunjin. Pada data tampilan ini saya membuat dashboard, di mana dashboard pertama ada berisi tambah data tamu, lalu ada data tamu, kehadiran tamu, hadiah, dan juga logout dari aplikasi ini. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah tambah data tamu, di mana pada tambah data tamu ini saya memberi tool besar juga di sini dan memiliki form, di mana form pertama itu ada nama tamu, kategori tamunya, alamat, juga jumlah tamu. Lalu saya akan mengisi nama di sini, mengisi namanya, lalu saya memilih kategori. Ini kategori bisa memilih kategori keluarga, teman, rekan kerja, dan lainnya. Ini tergantung permintaan dari customer. Dimana di sini saya memilih teman. Lalu ada alamat, ditambahkan. Oke. Lalu kita juga bisa memilih jumlah tamu, itu bisa 1, 2, atau 3. Namun saya memilih 2. Lalu saya akan simpan data ini. Lalu akan muncul pop-up di mana data berhasil disimpan. Dan kita lihat kembali ke data tamu, maka akan muncul data tamu yang telah tadi kita input, yaitu namanya ada Jihad dan suami, kategori teman, alamat Jati Asih, dan jumlah 2 orang. Namun di sini belum ada konfirmasi dari hadiah dan juga status kehadiran. Dan setelah menginput tadi, maka akan muncul QR code, di mana QR code ini tadilah yang tampil pada tampilan user, di mana yang QR ini akan langsung di-scan pada kehadiran tamu nanti. Dan QR ini juga bisa di-download. Lalu kita klik kehadiran tamu, di mana di sini ada 2 fitur. Pertama, bisa langsung scan QR code. Namun jika scan QR code ini, maka Pagar Ayu atau admin dari acara ini akan langsung bisa menginputkan di sini, mengklik hadir atau belum hadir. Ini Jihan dan suami tadi, maka datanya akan hadir. Dan selanjutnya adalah dashboard hadiah, di mana dashboard hadiah ini admin dapatnya akan menanyakan kepada tamu undangan apakah hadiah yang sudah dibawanya apakah berupa uang tunai atau sebuah kado. Jika sebuah uang tunai, maka diketik uang tunai, maka ketika kado akan diketik kado. Saya akan mengetik kado di sini, lalu klik simpan, dan langsung muncul pop-up hadiah berhasil disimpan. Lalu kembali kita cek pada data tamu. Pada data tamu akan muncul Jihan dan suami tadi berhasil diubahnya menjadi hadiahnya menjadi kado dan status kehadirannya menjadi hadir. Dan terakhir ada fitur logout, di mana ketika keluar dari sini maka akan muncul pop-up juga. Yakin ingin keluar dari dashboard, maka klik OK. Dan langsung keluar dari aplikasi tersebut. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari kami mempresentasikan proyek yang telah kami buat tersebut. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.